supaya aku tidak haus lagi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya, Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar dari bapa leluhur kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus, dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saya kini tahu bahwa engkau seorang nabi, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal, kami menyembah yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sekarang sudah tiba, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias yang juga disebut Kristus akan datang. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataan Yesus,
lebih banyak lagi orang yang percaya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang engkau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia benar-benar Juru Selamat dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu Bapak, Ibu, putra-putri sekalian telah berusaha untuk memasuki masa Prapaskah ini dengan usaha bertobat, usaha untuk mengarahkan hidup dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga berusaha untuk membantu sesama yang berkekurangan. Kita ingat bahwa ketika memasuki masa Prapaskah ini, seluruh umat beriman mengangkat wajahnya untuk diurapi dengan abu, untuk mengingatkan bahwa kita manusia yang lemah, tidak punya apa-apa, akan kembali kepada abu. Tetapi kita berjanji untuk hidup baru melalui pertobatan. Semangat Prapaskah agar kita semakin menyadari bahwa kita haus akan hal-hal rohani yang berhubungan dengan Tuhan. Kita lapar, kita membutuhkan hal-hal itu dalam perjalanan hidup ini. Karena kita sudah menyadari bahwa kita akhirnya akan kembali menjadi abu. Tidak ada yang istimewa sebagai manusia tanpa Tuhan. Oleh karena itu pada masa Prapaskah ini kita diajak untuk merenungkan bahwa kita butuh haus akan hal-hal dari Tuhan itu sendiri. Tetapi karena Tuhan sudah mendekati kita dalam Yesus, maka masa Prapaskah ini mengajak kita semua untuk mengikuti jalan Yesus dalam memberikan diri untuk kita manusia yang akan berakhir menjadi abu ini, lemah ini. Oleh karena itu, beberapa contoh pada masa Prapaskah ini, kita diharapkan mungkin berpuasa dari sifat kita manusia yang suka mengeluh. Kita mudah mengeluh dalam hidup ini. Kalau kita mengendalikan diri untuk berpuasa dari mengeluh, supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang lebih bersyukur apa saja yang telah diberikan Tuhan kepada kita, agar kita mampu untuk melihat hal-hal yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita diharapkan bersyukur. Maka mungkin kalau kita mengendalikan diri dari mengeluh, kita akan mudah bersyukur banyak hal yang sudah kita terima dalam hidup ini. Kita juga bisa berpuasa dari mudah mengkritik sesama teman dan sebagainya, supaya kita dimampukan untuk melihat yang baik dalam diri sesama manusia. Bukan hanya yang jelek lalu kita kritik,
tapi melihat yang baik dalam sesama kita. Ada banyak hal baik dalam diri orang lain yang kita nggak punya. Tetapi karena kita sering melihat yang kurang baik, maka kita tidak mampu melihat hal-hal yang baik itu. Yang juga kita telah mendapatkan keuntungan, bahkan bermanfaat untuk kita. Kita juga bisa berpuasa dari sikap mudah marah, dengan harapan bahwa kita juga menyadari kita butuh pengampunan. Kita butuh pengampunan dari Tuhan. Kita butuh pengertian dari sesama manusia. Seandainya hal-hal seperti ini kita coba dalam masa Prapaskah ini, maka kita akan menemukan kehadiran Tuhan juga dalam hidup kita sehari-hari. Puasa Kristiani adalah mendisiplinkan tubuh kita, tetapi membangun semangat, membangun roh. Karena dalam diri kita ada roh, tetapi juga ada tubuh yang membutuhkan, tapi juga yang tubuh yang sering kita manjakan dalam hidup ini. Tapi kita kurang memperhatikan semangat roh dalam hidup kita. Maka semoga dalam masa Prapaskah ini, roh itulah yang semakin kita angkat, kita tingkatkan, agar bisa menguasai kehendak pikiran tubuh kita sendiri. Dan dengan demikian, dalam masa Prapaskah ini, dengan berpuasa, berdoa, kita juga bisa memberi kepada orang lain. Kita bisa melihat yang baik dalam orang lain. Kita juga bisa bersyukur atas kehadiran orang-orang lain, apalagi kehadiran Tuhan yang memberikan banyak dalam hidup kita. Itu salah satu cara berpuasa dalam hidup kita. Dalam Injil hari ini dan juga dalam bacaan pertama, kita disadarkan bahwa manusia membutuhkan air. Umat Israel waktu berjalan di padang gurun mengeluh karena di sana sangat sulit air. Maka mereka mulai menggerutu terhadap pimpinannya Musa yang mau membawa mereka ke tanah terjanji. Maka Musa mengeluh pada Tuhan, bagaimana memberi minum kepada bangsa Israel di tengah padang gurun seperti ini. Maka Tuhan menyuruh Musa membawa tongkatnya, memukulkan tongkat, dan di situ keluar air, memberi minum kepada bangsa Israel yang berjalan dalam padang gurun itu. Dalam Injil juga seorang wanita Samaria. Wanita Samaria itu dianggap oleh orang Yahudi bangsa kafir. Jadi tidak boleh bergaul dengan orang Yahudi yang juga mencari air untuk kehidupan sehari-hari. Yesus juga dalam kelelahan duduk di samping sumur itu karena kehausan. Tetapi lihatlah apa yang terjadi. Yesus mengatakan kepada wanita itu, berilah aku air, karena haus. Tetapi wanita itu sadar, Yesus itu orang Yahudi. Sedangkan wanita Samaria ini bukan orang Yahudi yang dianggap kafir. Maka dia mengerti, aneh bahwa kamu orang Yahudi minta kepada saya bangsa kafir. Namun dalam dialog berikutnya, Yesus mau menunjukkan satu hal, bahwa kamu manusia, kamu sebetulnya bukan hanya mencari air karena haus, tetapi ada kehausan dalam hidupmu. Ada kehausan yang mendalam dalam hidupmu. Dan Yesus mau mengatakan,
Aku ini air hidup. Siapa minum aku tidak akan haus lagi. Wanita ini yang mengatakan bagaimana saya bisa mengambil air dalam sumur yang begitu dalam. Yesus mengatakan, mengapa kamu tidak panggil suamimu untuk menolong ambil air? Tapi wanita itu mengatakan bahwa saya tidak bersuami. Lalu Yesus mengatakan memang suamimu yang kelima keenam ini bukan suamimu. Lalu wanita itu sadar akan dirinya dalam dialog berbicara dengan Yesus itu. Dia menyadari bahwa ini orang yang bisa melihat sesuatu yang tidak saya beritahu kepadanya. Dalam pembicaraan itu Yesus mengarahkan, wanita, kamu mencari air hidup. Dan air hidup itu akan diberikan oleh Mesias. Mesias yang akan memberikan air hidup. Tapi wanita itu mengatakan memang Mesias akan datang. Dan tentu akan memberikan itu kepada kami. Tapi Yesus mengatakan, aku inilah Mesias itu. Maka wanita itu lalu beriman, bersujud kepada Yesus dan mewartakan kepada banyak orang bahwa saya bertemu Mesias. Kemudian banyak orang yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah air hidup. Sebagaimana dia mengatakan, akulah roti hidup, akulah terang, akulah jalan. Tapi dengan wanita ini dan dengan kita semua, dia mengatakan, aku air yang hidup. Bapak Ibu yang terkasih, dalam hidup kita memang kita kehausan karena begitu banyak dalam perjalanan hidup ini. Kita mengalami banyak kesulitan, pertengkaran dalam hidup, juga sakit, penderitaan, kemalangan, musibah besar yang menimpa banyak orang. Kita dalam kesulitan hidup ini. Tetapi kita juga karena dosa kesalahan kita dalam jatuh bangun dalam hidup ini akan hal-hal yang tidak baik. Kita juga haus akan kebaikan itu. Dan untung kita sebagai umat beriman pada Kristus sudah menemukan Dia sebagai air hidup. Kita tidak akan haus lagi karena kita sudah beriman pada air hidup ini. Sebagaimana kita percaya akan Yesus yang mengatakan, aku roti yang hidup. Yang kita sambut dalam Ekaristi ini, dia mengatakan, aku roti yang hidup. Terimalah sebagai kenangan akan daku, makanlah roti hidup ini, minumlah darah yang hidup ini. Maksudnya roti ilahi, hidup Allah sendiri, darah ilahi yang mengalir dalam kita yang sudah beriman pada Yesus. Maka pada masa Prapaskah ini baiklah kita berterima kasih, bersyukur bahwa kita yang diingatkan pada Rabu Abu akan kembali menjadi abu yang tidak ada artinya, tetapi karena iman akan Yesus yang sudah bangkit, kita memperoleh roti hidup, kita memperoleh air hidup, kita punya jalan, kita punya kepastian dalam hidup ini, kepastian akan berbahagia bersama Dia. Maka semoga masa Prapaskah ini menjadi masa pertobatan, tapi bersyukur bahwa kita tidak akan berakhir menjadi debu, tetapi karena Allah telah menjadi manusia dalam Yesus dan menjadi
mati juga, bahkan menjadi abu, katakanlah, tetapi dia bangkit, memberikan hidup. Kita punya Tuhan yang hidup, yang masih hidup, yang setiap kali hadir karena pernah mengatakan, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Kita percaya bahwa Yesus menyertai dengan macam-macam cara. Pada kesempatan ini dengan cara hadir dalam roti yang sederhana ini. Hidup ilahi diberikan kepada kita yang akan berakhir menjadi abu itu dengan Allah yang memberikan hidupnya melalui roti anggur yang diubah menjadi tanda hidup ilahi yang hadir dalam hati kita, menemani kita dalam perjalanan padang gurun kehidupan kita pada zaman ini yang tidak mudah, yang sulit, yang banyak godaan, jatuh bangun. Tetapi kita harus jatuh bangun seperti Yesus di jalan salib. Jatuh bangkit, jatuh bangkit. Karena kita diberi hidup berkat kebangkitan Yesus Kristus. Semoga kita semakin menyadari bahwa dalam perayaan Ekaristi ini Tuhan menjamin kehidupan kita. Kita diberi hidup, tetapi juga kita harus memberikan hidup kita untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk mereka yang miskin. Karena supaya ada hidup, orang harus memberikan diri. Allah pun memberikan diri supaya kita tidak berakhir hidup di dunia ini, tapi punya hidup ilahi, hidup bersama dengan Allah. Saya pernah cerita ada rumah yang karena musibah, maka ada seorang ibu dan bayinya terbaring di bawah reruntuhan itu. Tetapi ketika dibongkar semua, bayi yang masih kecil itu masih segar hidup. Ibunya sudah hampir habis. Tapi ketika dilihat mengapa anak itu hidup? Karena ibu itu melukai jarinya. Keluar darah, dimasukkan dalam mulut anak itu. Dan anak itu masih hidup karena darah ibunya. Darah Yesus memberi hidup kepada kita yang akan hancur menjadi debu. Tapi karena darahnya yang hadir dalam Ekaristi ini, kita orang beriman mempunyai hidup Tuhan dalam diri kita. Semoga Prapaskah ini membawa banyak berkat bagi keluarga, bagi anak-anak, dan juga bagi umat seluruh gereja diperbaharui supaya kita bisa menampakkan bahwa Tuhan kita menyertai kita, hadir dalam hati, dalam keluarga umat Kristiani di dunia ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan